dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemirsa, selama bulan Ramadan 2026 ini, selama 1 bulan penuh, Top Economy hadir mengupas ekonomi Islam mulai dari ekonomi Islam di Indonesia hingga ekonomi Islam global dalam Top Economy Special Islamic Economic. Top Economy Special Islamic Economic ini membawa misi utama yaitu menguatkan posisi Indonesia menuju pemimpin ekonomi Islam global. Dan pekan ini pemirsa hadir otoritas moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau OJK. Dan bersama saya Vera Bahaswan, inilah Top Economy Special Islamic Economy. Indonesia menargetkan tahun 2045 mencapai status negara maju dalam visi yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045, salah satu faktor penentunya adalah ekosistem ekonomi syariah. Mengapa? Sebab volume ekonomi Islam global sangat fantastis, tembus 100.000 triliun rupiah. Indonesia harus menguatkan ekonomi syariah sebagai bagian dari fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy tahun 2025, Indonesia sudah berhasil sebagai negara peringkat ketiga dunia ekonomi syariah global. Indonesia unggul di sektor busana muslimah peringkat 1 dunia, pariwisata ramah muslim peringkat 2 dunia, dan kosmetik serta farmasi halal peringkat 2 dunia. Kini ekonomi syariah Indonesia terus tumbuh dan melaju. Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia sudah seharusnya menjadi negara dengan ekonomi syariah nomor 1 di dunia. Telah hadir para narasumber kita yaitu Bapak Dr. Dadang Mulyawan, Direktur Eksekutif DEX Bank Indonesia. Terima kasih sudah hadir Bapak. Kemudian Bapak Deden Firmanha, Deputy Commissioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK. Terima kasih sudah hadir Pak Deden. Kemudian Profesor Dr. Eis Amalia MAG, Ketua Bidang Pengembangan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah IAEI. Terima kasih sudah hadir Ibu. Kemudian Profesor Dr. Murniati Muhlisin MACC CFP, Ketua Bidang Komunikasi Strategis dan Kerjasama Internasional IAEI. Terima kasih sudah hadir. Baik, kita akan mulai diskusi. Saya ke Pak Dadang terlebih dahulu. Pak Dadang, berdasarkan kajian dari DEX Bank Indonesia, apa sebetulnya arti strategis Indonesia memimpin ekonomi syariah global, Pak? Memimpin ekonomi syariah secara global artinya nomor 1 kita harus bisa memanfaatkan new area of economic development. Jadi kita bisa melihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2028 kita bisa melihat tingkat konsumsi itu naik drastis dari sekitar 2,4 triliun USD naik ke sekitar 3,3 USD. Dan juga aset keuangan syariah secara global naik dari sekitar 5 triliun naik ke 7,5 triliun USD. Nah, di sini kita harus memiliki suatu strategi memanfaatkan pertumbuhan tersebut untuk memberikan impact yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi baik dari sisi supply secara ekosistem dalam negeri yang bisa secara efektif menghasilkan produk-produk yang kompetitif untuk juga menjadi target-target ekspor kita ke negara-negara dunia yang memang terkait dengan halal value chain. Jadi kembali lagi kami harus berterima kasih kepada Bappenas yang sudah memasukkan program pengembangan ekonomi syariah di dalam RPJMN yang sangat jelas di sana dan kemudian juga masuk di dalam Astacita pemerintah yang memang ekonomi syariah menjadi area yang membutuhkan suatu perhatian yang intens, baik secara sistemik
fundamental, membangun ekosistem sehingga menghasilkan suatu produk dan juga tentunya hasilnya harus juga memberikan efek terhadap GDP dan juga pemerataan terhadap pembangunan ekonomi bukan hanya sebagai consumers, akan tetapi juga pihak-pihak yang ikut di dalam program pembangunan itu menjadi part of the economic agent di Indonesia. Dengan demikian, inclusivity dan juga sustainability dalam economic development secara nasional akan terjaga dan secara efektif akan membantu juga program pemerintah yang strategis. Nah, saya kemudian dari sisi regulator ke Pak Deden. Pak Deden, dalam berbagai kesempatan bicara soal keunggulan ekonomi syariah Indonesia, saya selalu menggunakan data dari SGIE begitu ya, bahwa Indonesia itu unggul di busana muslim nomor 1 dunia, pariwisata juga ramah muslim peringkat 2 dunia, dan kosmetik serta farmasi halal peringkat 2 dunia. Nah, dari sisi regulator sendiri, apa yang bisa disupport Pak untuk ini? Baik, terima kasih Mbak Vera. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Dadang, Mbak Vera juga sempat menyinggung masalah ekosistem. Nah, memang pengembangan ekonomi syariah ke depan mau tidak mau tentunya harus didasarkan pada perkembangan ekosistem. Karena tadi sebagaimana disampaikan bahwa di beberapa sektor ekonomi secara global ranking kita sudah cukup baik. Namun memang kalau kita melihat dari sisi keuangan syariah, iya, kita belum berada di peringkat kita belum teratas. berada di peringkat teratas. Iya. Jadi kalau menurut tadi Mbak Vera menyinggung tentang SGIE report, itu di tahun 2003-2004 kita berada di urutan ke-6. Kemudian kalau kita lihat update-nya ada nih di report yang lain dari IFD. Itu kita sebetulnya dari sisi aset sudah naik, tetapi dari sisi ranking itu malah turun 1 tingkat. Karena ternyata kemudian ada Qatar yang kemudian pertumbuhannya lebih cepat dari kita. Terakhir di Desember 2025 dan kemudian mulai memasuki Januari, Februari 2026 ini, sebetulnya ekonomi, keuangan syariah kita juga tumbuh sekitar 8,5%. Sehingga sekarang ini sudah mencapai angka di atas 3.000 triliun rupiah. Namun memang sekali lagi bahwa kecepatan pertumbuhan itu harus tetap kita jaga untuk tetap kita kemudian bisa berada dan bahkan mengejar ranking di antara negara-negara lain. Salah satu kunci yang harus dilakukan sekali lagi adalah melalui pengembangan ekosistem. Karena tadi sebagaimana Pak Dadang sampaikan bahwa konsumen dari lembaga keuangan syariah itu adalah berada di sektor real. Merekalah yang kemudian memanfaatkan produk, memanfaatkan layanan dari keuangan syariah. Sehingga pengembangan keuangan syariah dan sektor real itu harus berjalan beriringan. Secara bersama-sama untuk kemudian kita mengambil potensi-potensi yang lebih besar sebetulnya dari ekonomi syariah secara global. Tentu kesemuanya ini adalah supaya kita kualitas kita tetap terjaga pada level internasional, pada level global, sehingga pada waktunya nanti setelah keuangan syariah kita ini menjadi semakin besar, kita tentu akan dicari juga nih oleh para pelaku keuangan syariah global. Sehingga nantinya diharapkan sampai tadi kita diskusikan, kita tidak hanya menjadi konsumen terbesar di industri ekonomi syariah ini, tetapi kita menjadi pemain utama. Bahkan mungkin kita ingin menjadi goalnya ke pusat sana ya, keuangan sebagai dunia. pemain Betul. utama keuangan syariah Indonesia. Baik, berikutnya saya ke Prof. Is. Prof. Is, Indonesia menuju pemimpin ekonomi Islam dunia. Apakah sebetulnya SDM ekonomi Islam kita itu sudah siap untuk bersaing di level global? Ya, baik.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama kita perlu melihat bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Setidaknya 87% komunitas Muslim Indonesia itu market yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan sekarang bonus demografi itu juga usia dari 16 sampai 65 tahun itu berada pada posisi 70%. Artinya secara kuantitas sebetulnya SDM Indonesia itu sangat memadai. Akan tetapi saat ini Indonesia masih memang belum menjadi nomor satu. Tetapi yang perlu kita juga lihat program-program studi di Indonesia saat ini jumlahnya sangat besar, Mbak. Itu lebih dari 950 program-program studi yang sudah membuka program studi ekonomi syariah dan turunannya. Ada ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada akuntansi syariah dan lain-lain. Artinya kita sudah menyiapkan dan kita memandangnya sebagai cost of human investment. Kita sudah berinvestasi untuk SDM yang pada gilirannya siap memimpin ekonomi syariah di dunia. Ditambah dengan tadi ekosistem yang terus berkembang dari dukungan dari regulasi, juga inovasi yang semakin terus dikembangkan. Dan kita memang membutuhkan SDM yang tidak hanya mumpuni dalam aspek syariah, tetapi juga SDM yang memiliki kualifikasi yang baik dalam aspek ekonomi, digital, dan juga memiliki standar-standar internasional. Dalam hal ini sertifikasi kompetensi, bukan hanya sertifikasi kompetensi di level nasional, tetapi juga memiliki kompetensi di level internasional. Dan pada titik ini kita memang masih perlu berinvestasi lebih banyak lagi. Nah, Prof. Is tadi kan menyinggung soal SDM gitu ya. Kalau melihat keunggulan Indonesia di sektor fashion, tourism, dan juga sertifikasi halal, pertanyaannya Bu, apakah SDM di Indonesia itu di sektor ini memang sudah kelas dunia atau karena jumlah penduduk Muslim Indonesia terbesar di dunia saja? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Top Economy. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.